Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama izinkan kami berterima kasih kepada pengurus masjid yang telah mempersilahkan kami untuk tampil di depan ini. Ya, saya teringat peristiwa sekitar berapa ya? 2000 sekitar tahun 2001 yang lalu, 2002. Ya, waktu saya masih mahasiswa. Ya. Pada saat itu saya ceramah seperti ini, tidak pakai mimbar. Iya. Dalam bedanya itu kalau kita ceramah pakai mimbar dengan seperti ini itu beda. Ya, beda rasanya. Kalau pakai mimbar ya kita bisa gerak-gerakkan kaki apa. Kalau seperti ini ya. Pada saat saya masih mahasiswa semester 2. Jadi ini lutut masih goyang-goyang. Karena kan masih mahasiswa, masih tahap belajar. Iya. Dan alhamdulillah malam ini adalah dari malam pertama sampai dengan malam ke-27 ini ya, di masjid ini saya menutup ceramah ya. Dari jadwal yang lain ini jadwal terakhir ya, yang saya punya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sebuah masjid seperti ini kurang jamaahnya, itu memang penampakan ya seperti itulah kita di negeri Konoha ya. Mulai malam pertama sampai malam ke-15 itu ramai ya. Malam 15 ke atas itu sudah mulai menurun jamaahnya ya. Dan selesai Ramadan itu kembali masjid itu kembali ke model awal ya. Iya, yang datang itu umur 40, 50, yang mau pensiunan, yang pensiunan itu yang ngisi masjid. Iya. Ya, kecuali ada satu masjid yang buat saya kagum ini dihubungkan, namanya Masjid Baru Taubah. Iya, dan saya di sana tuh walaupun di malam ke-20, malam ke-21 saya siap ambil jadwalnya. Bahkan di malam 29 saya siap ceramah. Karena selalu ramai masjidnya. Ya, Masjid Baru Taubah namanya. Ya. Tempatnya ada di Lapas Tacorong. Iya. Sesuai dengan namanya, Baru Taubah. Iya. Saya pernah tanya sipir, Pak, ada di sini yang pernah melanggar? Dia bilang ada yang pernah tidak datang salat tarawih katanya. Ya, itu satu malam itu diisolasi, di sel isolasi itu hanya bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa baring. Jadi kalau mau tidur ya tidur maceknya atau berdiri. Iya, satu malam dikasih begitu langsung rajin salat. Itu namanya dipaksa masuk surga. Ya, lebih baik dipaksa masuk surga daripada cuma-cuma masuk neraka. Iya. Kita kan misalnya anak-anak kita di pesantren itu dipaksa bangun subuh, ya, untuk salat subuh. Tapi kalau di rumah tidak bisa dipaksa karena biasa menangis atau memberontak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita tutup dengan tema seputar zakat. Ini kembali hanya mengingatkan kami dari rumah zakat yang ada perwakilan Kabupaten Bulukumba. Kantornya itu ada di Jalan Teratai, di dekat bengkel mobil Galaxy namanya, Teratai Regency. Ya, di dekat base campnya dulu calon bupati, ya, yang bupati sekarang Pandi Uta. Iya. Jadi yang pertama itu rumah zakat sudah berdiri sejak 1998. Ya, dan hanya kemarin saya sosialisasi di rumah sakit Bantaeng, ya, direkturnya bertanya kenapa di dalam pencatatan keuangan hanya 2 lembaga yang diakui untuk pengurangan pajak penghasilan, hanya Basnas dengan rumah zakat. Ya,
Basnas ini organisasi pemerintah non struktural yang mengelola zakat, infak dan sedekah. Sementara LAS adalah lembaga amil zakat yang dikelola oleh yayasan, bukan pemerintah. Iya. Reputasi daripada LAS sehingga diakui di Kementerian Keuangan adalah karena sudah mendapat akreditasi A. Jadi LAS itu diberikan juga akreditasi, mendapat akreditasi A, dan sejak berdirinya sudah 14 kali mendapatkan WTP dari Kementerian Keuangan, wajar tanpa pengecualian, karena lembaga zakat atau Basnas itu diperiksa oleh dua. Yang pertama ada namanya pemeriksa internal, kemudian yang kedua ada namanya pemeriksa akuntan mandiri. Ya, itulah yang dihasilkan, itulah yang didorong ke Kementerian Keuangan. Ya, jadi zakat ini adalah pengertiannya bertumbuh, bertambah, ataupun mensucikan. Zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Potensi zakat bulu kumba itu ada sekitar 81 M setahun. Sementara yang terkelola kalau bulan Ramadan, ya kalau bulan Ramadan ini baru beringkat ya 18 M, masih banyak sisanya. Iya. Kenapa yang seperti itu? Karena bukan orang berkumba sekte, bukan. Orang berkumba lebih senangnya menyalurkan sendiri. Iya, zakat malnya. Iya, padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalurkan zakat ke lembaga amil itu lebih terpercaya. Ya, kenapa? Karena kalau menyalurkan ke lembaga amil itu tidak ada ketergantungan, tidak ada merasa dihutangi, tidak ada merasa tidak enakan. Ya, misalnya saya punya satu mal, kemudian saya bagi-bagi ke orang yang saya kasih itu merasa berhutang dan merasa tidak enak dengan saya. Iya, merasa bahwa saya berhutang budi ini. Kalau lewat amil zakat, ya melewat amil zakat itu tidak ada perasaan itu. Kenapa? Karena semua yang ada dikumpul, dan kelebihannya juga kalau zakat mal itu dibagikan perorangan, maka itu berpotensi tidak cukup. Kalau lewat amil zakat itu dikumpul semua. Iya. Seperti Bapak dan Ibu sekalian, nanti infaknya ini dikumpul ke seluruh Indonesia. Bisa jadi ketika ada kelebihan anggaran di sana di pusat, itu bisa disalurkan lewat ke Bulukumba atau ke lembaga tersendiri. Ya, di Takalar tahun kemarin, 2 tahun yang lalu itu ada satu desa yang mendapatkan 1 M dari rumah zakat untuk pemberdayaan, namanya desa berdaya. Ya, kalau di Bulukumba 5 tahun yang lalu itu rumah zakat sudah melakukan pembinaan desa berdaya yang ada di Garanta sana, ya di Kecamatan Ujukoe, kemudian pendampingan kesehatan di Desa Kahaya. Jadi rumah zakat itu sudah hadir di Bulukumba. Ya. Walaupun nanti tanggal 14 Februari itu kantornya baru ada di Bulukumba. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus diuruskan. Yang pertama mengenai fidyah. Ada yang biasa bayar fidyah, tapi dia bilang sudah mau bayar fidyah, tidak mau berzakat fitrah. Iya. Nah, padahal fidyah dengan zakat fitrah itu beda. Iya. Walaupun berfidyah, tetapi harus tetap bayar zakat fitrah. Iya. Dan bukan berarti kalau kita tidak bayar zakat fitrah puasa kita batal, tidak, tetap ada amalannya, tetapi ada yang kurang, ya, ada yang kurang sempurna, dan kita harus berhati-hati di sini bagi para panitia atau peserta yang telah ditunjuk, jangan sampai zakat fitrahnya orang disimpan di masjid, nanti selesai turun hati dari
mimbar Idul Fitri baru dibagi, itu bukan lagi zakat fitrah, itu sudah menjadi infak namanya. Beda lagi pahalanya. Iya. Jadi kita memang menjadi panitia itu memang harus berhati-hati, dipastikan zakat fitrah itu sudah sampai semua. Iya. Kemudian zakat fitrah itu dengan zakat mal itu kan ada 8 asnafnya. Iya. Tapi ulama di sini terbagi 2 pendapatnya. Nah, ada ulama yang mengatakan kalau zakat fitrah itu diutamakan kepada fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin. Nah, zakat fitrah juga bisa disalurkan kepada bagi korban misalnya bencana. Ya. Kemudian bisa disalurkan ke Palestina yang menjadi korban misalnya tidak ada karena dia menjadi fakir dan miskin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana dengan anak yatim piatu? Apakah masuk asnaf penerima zakat fitrah? Apakah masuk? Ternyata tidak masuk. Yang masuk fakir, miskin, amir, mu'alaf, orang yang berhutang. Orang yang berhutang di sini adalah memang yang tercakup, bukan yang berhutang misalnya berhutang 100 juta di BRI, bukan, tidak masuk itu. Misalnya pengusaha, ada orang pengusaha, nah bilang datang ke Basnas, Pak Basnas, saya mau dibantu ini, saya juga termasuk orang yang berhutang. Dia bilang berapa hutang? Dia bilang 2M di BRI. Ya, saya kemarin ngambil kredit untuk pengembangan Papries, itu bukan. Ya, yang dimaksud adalah orang yang berhutang memang dicakup mutlak, ya, hanya untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian fisabilillah ibnu sabil, tapi ditekankan kepada fakir dan miskin. Lalu bagaimana dengan anak dan yatim? Yatim piatu. Yatim di sini yang dimaksud adalah bukan kalau ada yang dikasih, nanti hati-hati, kalau ada yang dikasih yatim, tapi yatim yang miskin, yatim yang fakir. Karena biasa saya juga anak yatim. Ya kira-kira gimana juga? Tidak. Ya karena ada juga anak yatim, tapi anak yatim itu dipelihara oleh pamannya, pamannya orang mampu. Itu tidak masuk kategori. Ya yang dikasih bukan yatimnya, tapi yang dikasih itu miskinnya. Nah, hati-hati di situ. Iya. Nah, bagaimana kalau infak boleh, sedekah boleh. Jadi ini bedanya. Kemudian kita juga membedakan antara zakat, infak dengan sedekah. Nah, ini beda. Kalau zakat itu ada waktunya 1 tahun, ya namanya, ya ada ukurannya, ada nisab dan ada haulnya, ada yang 1 tahun, ya. Kalau sedekah juga itu adalah pemberian, tapi kalau sedekah itu bisa fisik dan bisa non fisik. Misalnya sedekah senyum. Kalau infak itu pemberian itu harus fisik, ya harus uang atau harus baju, ya nyata. Kalau sedekah biar tidak nyata, misalnya sedekah senyum, sedekah tenaga, itu juga. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah potensi-potensi zakat ini harus memang kita maksimal. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, ada juga potensi amal cerdas namanya, yang namanya wakaf. Wakaf ini kalau kita laksanakan, kita tunaikan wakaf ini Bapak dan Ibu sekalian, itu pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Iya. Nah, misalnya di masjid ini kita berwakafnya kan nanti kita misalnya kita lelang masjid ini, apanya dilelang untuk pengadaan atapnya, misalnya kita lelang satunya, kita hitung semua berapa, kemudian kita hitung per meter, kita jual. Iya. Kalau kita tidak bisa beli tanah 1 hektar, ya kita beli 1 meter 1 meter. Iya. Yang penting kita ikut dalam wakaf itu. Bapak dan Ibu sekalian, ya, sebagai kesimpulan, terima kasih kepada pengurus masjid apa namanya? Andi Rindra. Iya, kalau saya juga tinggal di Rindra 2, tapi namanya Al Ikhlas.
Ya mungkin karena diikhlaskan jadi namanya al-ikhlas. Ya, Andirin ini ya terima kasih mau bermitra dengan rumah sakit. Insya Allah sebentar kita sharing bagaimana teknisnya dan bagaimana kita program-program ke depan, karena saya melihat juga banyak anak-anak yang harus kita bina bahwa mendirikan masjid itu bukan cuma fisik, bukan cuma terbatas pada semen, batu bata ataupun pasir, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya yang akan mengelola selanjutnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal kita di bulan Ramadan ini, memberikan kita umur yang panjang dan berkah sehingga kita selesai di bulan Ramadan ini dengan sukses dan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Apa yang lebih itu datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang datanya dari pribadi kami. Nasallallahu wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.